Di tengah ramainya isu dan kasus politik akhir-akhir ini, mari kita beralih sejenak untuk membahas fenomena yang tidak kalah ramainya, bahkan cenderung berisik. Belakangan ini, di wilayah Jawa Timur atau daerah sekitarnya, seolah tak lepas dari dentuman bass yang menggelegar dari sound system Horeg. Fenomena ini semakin merajalela, terutama saat perayaan besar. Akhir-akhir ini, nama Mehmet Potensio atau Ahmad Abdul Aziz ramai dibicarakan di media sosial, khususnya di kalangan penggemar sound system ekstrim atau sound Horeg. Ia jadi viral berkat julukan unik dari warganet, Thomas Alva Edi Sound Horeg. Julukan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus candaan atas kiprah Mehmet di dunia sound system ekstrim. Sebenarnya bukan penemu, Mas, itu kan editan dari netizen. Sound Horeg itu sudah ada sejak saya kecil dulu. Memiliki suara khas yang begitu menggema, sound Horeg digemari khususnya generasi muda yang menyukai ritme modern. Selain itu, kualitas sound system yang semakin canggih membuat suara bass terdengar begitu dalam namun tetap jernih, bahkan mampu terdengar hingga radius yang sangat luas. Tak hanya itu, pertunjukan cahaya yang memukau dan kehadiran DJ semakin menambah semarak suasana. Dilansir dari berbagai sumber, pawai di Kabupaten Malang tahun 2014 disinyalir menjadi tonggak lahirnya fenomena sound Horeg. Parade tersebut menjadi sebuah perayaan yang menggabungkan unsur tradisional dan modern. Awalnya, sound Horeg dipentaskan ketika acara 17 Agustus ataupun hari-hari besar nasional. Namun akhir-akhir ini, sound Horeg sudah mulai masuk gang-gang kampung. Masyarakat begitu antusias pada awal booming sound Horeg ini. Sound Horeg mulai dikenal dan menjadi persaingan antar sesama warga masyarakat. Horeg artinya dalam bahasa Jawa berarti getar. Wajar jika yang ditonjolkan dalam paregi tersebut adalah suara subwoofer yang dominan, sehingga bisa membuat efek getar. Efek guncangan tersebut terkadang membuat atap warga rontok, kaca pecah, perusakan fasilitas umum seperti jembatan, gapura, dan lain-lain. Sementara itu, David Stefan Laksamana, Ketua Paguyuban Sound Malang Bersatu, mengamati adanya pergeseran signifikan dalam penggunaan sound Horeg sejak tahun 2015. Menurut David, awalnya karnaval yang menjadi pusat perhatian, tapi sekarang justru sound systemnya yang menjadi bintang utama. Penari, pengiring, dan talent lainnya seolah menjadi pelengkap saja. Dengan tata cahaya yang memukau, penampilan penari profesional, dan musik DJ yang menggelegar, sound Horeg berhasil menciptakan atmosfer pesta yang tak terlupakan bagi masyarakat pencintanya. Bagi masyarakat setempat, sound Horeg lebih dari sekadar hiburan. Acara ini menjadi wadah bagi mereka untuk mengekspresikan identitas budaya sambil tetap mengikuti tren musik terkini. Selain itu, penggabungan unsur tradisional seperti tarian jaranan dengan musik elektronik menciptakan harmoni yang unik. Warga masyarakat ada yang terhibur, namun juga banyak yang tersiksa dengan adanya parade sound Horeg tersebut, terutama warga desa dari golongan rentan. Beberapa warga masyarakat terhibur karena dengan adanya parade tersebut, desa yang sepi menjadi ramai. UMKM jalan, pemerintah daerah dapat cuan. Namun di satu sisi, kelompok masyarakat lain merasa terganggu kehidupan mereka karena menurut mereka parade sound tersebut berlebihan. Dalam polemik ini, Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi keagamaan buka suara atas kejadian sound Horeg ini. Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa bahwa sound Horeg haram. Fatwa haram itu beralasan beberapa di antaranya adalah karena berlebihan
adanya peredaran miras, tempat laki-laki dan perempuan bukan muhrim berkumpul tanpa sekat, sehingga hal tersebut menimbulkan fitrah. Di samping itu, kontroversi mengenai sound horeg itu sendiri muncul karena banyaknya alasan. Salah satunya karena mengganggu ketenangan. Volume dari sound horeg dapat menembus 100 sampai 120 desibel. Padahal menurut WHO, batas ambang aman pendengaran manusia adalah di bawah 85 desibel untuk paparan hingga 8 jam per hari. Tentunya angka ini jauh melebihi batas ambang aman yang pastinya sangat berbahaya untuk pendengaran manusia. Dibilang hiburan rakyat tapi mengganggu masyarakat, di fatwa haram tetap saja melawan. Dengan frekuensi jauh di atas ambang aman manusia, sound horeg menawarkan pengalaman yang tak hilang dari gendang telinga. Akankah fenomena ini dilanjutkan sebagai tradisi atau akan hilang karena banyaknya kontroversi? Yang jelas, selama tidak mengganggu ketertiban umum, segala bentuk kreasi dari anak-anak bangsa kita patut untuk kita apresiasi.